Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel ini. Akhirnya persoalan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang ya, di sebelah barat Jakarta menjadi persoalan nasional yang sangat serius. Sebab hal ini menyangkut kewibawaan negara. Apakah benar Money Talk ikut bermain? Seperti kita ketahui, sebelumnya setelah terjadi polemik yang cukup panjang terkait keberadaan pagar laut yang tidak jelas siapa pemiliknya dan kemudian disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diberi waktu 20 hari bagi pemiliknya untuk membongkar. Namun kemudian banyak terjadi narasi-narasi liar sehingga kemudian TNI Angkatan Laut, khususnya Pangkalan Utama Angkatan Laut 3 Jakarta yang dipimpin oleh Dan Lantamal Brigjen TNI Marinir Hari Indarto melakukan pembongkaran bersama warga dan nelayan setempat. Pada saat melakukan pembongkaran, Brigjen Hari Indarto mengatakan hal itu dilaksanakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Panglima TNI dan Kepala Staf. Namun belakangan pembongkaran itu dihentikan. Ada berbagai narasi yang beredar. Salah satunya kalau mengikuti penjelasan dari TNI AL karena menunggu evaluasi setelah dilakukan pembongkaran tahap pertama. Evaluasi tentang penggunaan alat beratnya, penggunaan sumber daya manusianya dan lain-lain. Terkait juga cuaca yang mengakibatkan gelombang tinggi. Namun di satu sisi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan bahwa pembongkaran itu mestinya tidak dilakukan karena pagar laut merupakan barang bukti yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita belum tahu pasti apakah benar penghentian pembongkaran pagar laut karena ada keberatan dari pihak-pihak termasuk yang seperti yang disampaikan oleh Menteri KKP, ataukah memang karena cuaca dan sedang dilakukan evaluasi. Terlepas dari itu, yang kita saksikan hari ini adalah adanya perbedaan kebijakan antar instansi pemerintah yang terkait. Pernyataan Wahyu Trenggono, Menteri KKP, jelas merujuk pada pembongkaran pagar laut yang menurutnya belum bisa dilakukan karena merupakan barang bukti. Di sisi lain, Dan Lantamal mengatakan bahwa pembongkaran itu atas perintah Presiden. Kita melihat ada ketidaksinkronan antara dua pihak ini. Namun saya tidak akan mempertajam mana yang benar atau yang salah. Tetapi yang pasti, hal ini justru menimbulkan kecurigaan di sebagian dari kita bahwa pemilik pagar laut ini bukanlah orang biasa, bukanlah hasil swadaya masyarakat nelayan, juga bukan dibiayai oleh perusahaan ecek-ecek. Ini sebuah investasi besar, di belakangnya ada kekuatan modal yang kemudian mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan ini sangat berbahaya. Bayangkan ketika Dan Lantamal melakukan kegiatan yang menurutnya atas nama Presiden, lalu dikomentari oleh menteri yang merupakan pembantu Presiden, yang isinya kemudian bertolak belakang. Jika memang ini perintah Presiden, apa yang disampaikan oleh Menteri Wahyu Sakti Trenggono itu luar biasa. Artinya berbeda dengan kebijakan Presiden. Dan sebaliknya, jika yang disampaikan Wahyu Sakti Trenggono itu karena merasa belum ada perintah dari Presiden,
dan masih dalam proses penyelidikan siapa pemiliknya, siapa pelaku pemakaran laut, maka di sini juga lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal itu hanya mungkin terjadi, ya saya tekankan sekali lagi, hal itu hanya mungkin bisa terjadi ketika ada kepentingan yang dibawa oleh orang kuat dalam menyikapi kasus ini. Orang kuat di sini kan bisa kuat secara kekuasaan, kuat secara modal, atau kuat secara politik. Artinya memiliki kekuasaan politik. Misalnya ketua partai, mantan presiden, atau orang-orang seperti itu. Nah, siapakah kemudian orangnya? Sebenarnya kita dengan mudah bisa menebak. Ketika KKP memberikan waktu atau deadline 20 hari bagi pemiliknya untuk mengaku dan membongkar, ya. Karena sampai hari ini kan belum ada yang mengaku. Itu sebenarnya juga tindakan yang aneh itu. Karena kalau menurut kita kan tidak mungkin lah pembangunan pagar laut dengan material bambu yang membutuhkan dana, kalau menurut seperti yang kita kutip dari pernyataan-pernyataan di media sosial, ya, sekitar 5 miliar untuk material dan sekitar 12 miliar untuk tenaga kerja, belum peralatan yang dipakai kan untuk membawa material ini ke laut dan sebagainya. Tidak mungkinlah kegiatan sebesar itu, proyek sebesar itu tidak diketahui oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Sehingga di sini kita melihat ada kejanggalan ketika memberi deadline 20 hari itu. Karena bisa dengan mudah jika memang mau gitu. Dalam waktu seminggu aja pasti ketahuan. Dilihat dari lokasinya, dilihat dari kepentingannya, dilihat dari kegunaannya, itu kan sebenarnya bisa dipetakan dengan jelas siapa pemiliknya. Karena pagar itu bukan untuk abrasi, menahan abrasi laut, bukan untuk menahan gelombang jika terjadi tsunami, seperti dikatakan teman-teman dari Jaringan Rakyat Pantura atau JRP. Jelas itu fungsinya, tujuannya itu investasi. Mungkin karena reklamasi di Jakarta dibatalkan di masa pemerintahan Anies Baswedan, kemudian mereka mengincar daerah pinggiran. Saya tidak mengatakan bahwa itu proyek reklamasi, ya, tetapi menurut opini yang berkembang dan melihat peta yang kemudian beredar, itu jelas peruntukannya untuk pengurukan laut, menambah luas daratan. Kalau kita lihat di Bocor Halus Tempo, bahkan beberapa desa di sekitar itu kan sudah mengajukan perluasan wilayah ke arah laut gitu. Artinya laut ini nantinya akan dianggap sebagai wilayah desa itu yang kemudian bisa diuruk dan diperjualbelikan. Nah, dari situlah kita kemarin berpikir bahwa ini kan sebuah investasi besar. Dan mustahil kan ketika pemerintah tidak tahu sehingga harus memberi waktu 20 hari deadline dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh TNI AL menurut saya, ya, kalau dibilang keliru gitu, kalau yang bilang itu keliru karena pagar itu merupakan barang bukti, iya juga. Dalam kasus pidana tidak bisa menghilangkan barang bukti. Tetapi jika melihat kondisinya, kedaruratan yang terjadi, bagaimana nelayan susah untuk melaut, ya barang bukti ini kan bisa saja kita cabut sekarang, kemudian kita kumpulkan kan, divideokan dulu, difoto dan sebagainya, kemudian bambunya dikumpulkan di satu tempat sebagai barang bukti juga kan. Jadi jangan berdalih bahwa itu barang bukti lalu tidak dibongkar. Bayangkan kalau menunggu proses hukum.
karena menunggu proses hukum ini barang bukti, menunggu proses hukum sampai inkrah bisa 20 tahun. Apa itu nggak terpikirkan oleh kita gitu loh, oleh orang-orang yang mengatakan bahwa jangan dicabut itu karena barang bukti sambil menunggu proses hukum selesai. Ya kalau proses hukum kan begitu, dari pengadilan negeri, pengadilan tingkat tinggi, kasasi, sampai kemudian nanti peninjauan kembali kan, itu prosesnya bisa 20 tahun gitu. Jadi nggak masuk akal gitu ketika dalih tidak dicabutnya tadi itu menunggu proses. Sementara dari deadline 20 hari itu kan sudah berjalan nih, 10 harian. Belum ada juga penjelasan dari KKP siapa pemiliknya, dan atau minimal arah-arah ke sana kan belum ada. KKP nggak ada pernyataan apapun. Menteri KKP baru bersuara setelah TNI Angkatan Laut melakukan pembongkaran, baru bersuara lagi. Gitu. Jadi kalau saya justru mengapresiasi langkah yang dilakukan TNI Angkatan Laut. Bongkar saja. Bahwa proses hukumnya berjalan itu harus, wajib itu. Bahwa itu barang bukti ya sisakan aja 1 kilometer misalkan. Ya kan, setelah sebelumnya divideokan secara utuh, lalu sisakan 1 kilometer atau 2 kilometer di wilayah-wilayah yang tidak mengganggu nelayan. Kalau itu disebut barang bukti. So, kalau menunggu proses hukum selesai, mau berapa lama gitu kan, dan nantinya di situ mungkin sudah terjadi aktivitas lain, misalkan terjadi pendangkalan, pengurukan dan sebagainya, sehingga dijadikan alas dasar untuk dilakukan tujuan-tujuan mereka tadi tercapai. Dalam upaya untuk, bahkan dari, saya kutip dari Tempo itu ya, itu sudah ada HGB dan sebagainya, hak guna usaha ya, GU dan sebagainya. Jadi kan lucu itu, sudah dikapling-kapling, laut dikapling-kapling, dipagari, dikapling-kapling, dan tidak ada pejabat negara yang mengetahui, padahal sudah berlangsung selama setahun terakhir. Alangkah lucu negeriku. Demikian teman-teman, terima kasih perhatiannya.